الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمات ذاتك في كل وقت وحين. Pertama sekali mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita telah bersama-sama mendengarkan sidang isbat yang telah dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, bahwasanya pada malam hari ini esok akan kita laksanakan 1 Ramadan ataupun puasa. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini insyaallah akan kita laksanakan bersama sholat tarawih di Masjid Raya Anwar Provinsi Riau, dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam yang berbahagia ini hanya mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sahrial Abdi APMSI beserta istri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Asisten 1 serta pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Raya Anwar Provinsi Riau, sekaligus yang akan mengisi tausiah pada kesempatan Qabliyah terakhir pada malam yang berbahagia ini. Beliau juga dosen pasca sarjana Winsus Riau, Palu Karom Buya Dr. Haji Zulikrom LCMA, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Provinsi Riau, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa kami sebutkan namanya dan juga gelarnya. Insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini hendaknya mendapatkan keberkahan yang berlimpah insyaallah azza wa jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang pertama ini di bulan suci Ramadan, izinkanlah kami merangkai acara pertama pembukaan, kemudian dirangkai dengan sambutan dan arahan, dan dilanjutkan dengan tausiah agama, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan tilawah ataupun tadarus Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk menambah keberkahan majelis yang mulia ini, malam 1 Ramadan 1447 Hijriah, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Kami jemput dengan mulia Al-Mukarram Dr. Haji Sahrial Abdi APMSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi farada 'alaina as-salata was-siyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Mukarram Ketua Harian Masjid Raya An-Nur beserta seluruh jajaran pengurus Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur yang kami banggakan, para asisten pimpinan OPD, pemerintah Provinsi Riau hadir, seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur, khususnya jamaah tarawih kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa kita, permintaan kita, terutama inginnya hati kita sampai di bulan Ramadan tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap tentunya untuk melaksanakan ibadah
Itu bulan penuh di Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam dari bersama kita tujukan kepada baginda Rasul, keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini pula izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Riau yang juga menjadi pelindung dan penasehat pada pengurus masjid saya An-Nur yang kita cintai ini. Kepada kami dimintakan untuk hadir dan mewakili serta memberikan sambutan dan juga sebagai Ketua Umum dalam pengelola Masjid Raya An-Nur yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, tentunya atas nama pemerintah Provinsi Riau, atas nama petugas Riau, kami menyampaikan selamat kepada kita semua memasuki bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini, dan kita berada pada malam pertama. Dan tentunya sebagai yang menyambut bulan suci Ramadan, tak betul rasanya atau belum lengkap rasanya kalau kita tidak saling memaafkan hubungan sesama manusia ini. Oleh karena itu, kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf atas nama pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya, sebagai Ketua Umum, izinkan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah bertumpus-tumpus mempersiapkan Masjid Raya Cintai ini, Masjid Raya kita cintai ini untuk menjadi tempat yang menyebabkan ibadah kita khusyuk, yang menjadikan tempat kita untuk menambah ilmu ibadah kita, meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Apapun upaya yang kita telah lakukan, itulah yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tempat ini menjadi nyaman bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid An-Nur, diantaranya sebagaimana kita mulai pada malam hari ini di malam pertama Ramadan, yaitu melaksanakan tarawih berjamaah yang didahului nanti dengan kajian silakan hari Ramadan yang dilaksanakan pada ba'da subuh, kemudian qabla zuhur, dan menjelang berbuka puasa bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia dan disiarkan di seluruh provinsi Riau tentunya. Ada yang istimewa mulai tahun kemarin dan tahun ini karena kita melaksanakan sholatnya 20 rakaat. Jadi informasikan tadi, panitia juga menyediakan jasa pijat refleksi yang bekerjasama dengan Basnas. Jadi kalau ikut 20 rakaat, kalau nanti lebih detik, silahkan turun ke lantai bawah, ada jasa pijat refleksi yang disediakan oleh pengurus bekerjasama dengan Basnas, diambil dari rekan-rekan kita yang memiliki sertifikasi di pijat refleksi, yaitu kawan-kawan dari penyandang tunanetra. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan beberapa kegiatan yang tentunya akan terus digesak. Nanti akan ada bazar dan kemudian ada sebuah kajian ilmu tentunya yang kita lakukan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan dan menjadi ruang bagi kita semua untuk menambah ilmu kita, menambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Oleh karena itu, atas nama sekalian pemerintah Provinsi Riau dan pengurus pada Pengelola Masjid Raya An-Nur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah dengan senang hati bersama-sama memilih Masjid Raya An-Nur untuk kita semarakkan kembali mengisi kegiatan-kegiatan kita di Ramadan 1447 Hijriah ini. Semangat bagi jemaah juga menjadi penyemangat bagi pengurus untuk selalu memberikan layanan yang terbaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam Ramadan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Raya Provinsi Riau sekaligus dosen Pascasarjana Unsus Riau. Kami jemput dengan mulia Al-Karam Dr. Haji Zulfikromi LCMA. Qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang juga merupakan Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kita doakan semoga beliau sehat, diberikan afiat dalam melaksanakan tugas. Hadir bersama kita juga yang kita hormati Bapak Asisten 1. Kemudian di samping beliau ada Bapak PLT Kabiro Kesra dan seluruh pimpinan OPD yang berhadir. Kemudian seluruh pengurus Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang istimewa para jamaah setia di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang pada malam hari ini diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama memperlihatkan jiwa dan raga kita di hadapan Allah malam ini, ditatap olehnya sebagai orang-orang yang tunduk, rukuk dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini sebagai tausiah pembuka dalam kegiatan tausiah Ramadan kita, ada 3 poin penting yang ingin kami sampaikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan panjang-panjang, tidak akan lama-lama, karena tarawih kita 20 rakaat. Jadi insya Allah tausiahnya ringkas, tak lama-lama, tak panjang-panjang, hanya sampai selesai saja. Setuju? Alhamdulillah. Di dalam riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi, syahrun mubarak, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari hadis ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan boleh atau bahkan dianjurkan kita untuk bertahniah, mengucapkan selamat kepada sesama dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada juga pada hari ini Bapak Ibu sebagian golongan yang mengatakan tak boleh mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi sendiri mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan ini adalah bulan mulia. Ketika Nabi mengingatkan itu kepada para sahabat, ini menunjukkan bahwa hari yang akan kita lalui 29-30 hari ke depan tidak sama dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Detik-detik yang kita lalui ke depannya tidak serupa dengan detik-detik di luar Ramadan, dan kemudian segala aktivitas kita di dalamnya bila diniatkan ibadah kepada Allah akan meninggikan derajat kita dan akan memuliakan kita di akhirat nanti. Itu poin pertama yang ingin kami sampaikan. Lalu poin yang kedua, kedatangan bulan Ramadan ini hendaknya kita sambut dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kita terjemahkan dengan serangkaian ibadah yang apapun dimudahkan bagi kita dalam bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ada 2 orang datang kepada Nabi Muhammad
dan bersyahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua orang dari suku Qudha'ah ini masuk Islam, lalu setelah keduanya masuk Islam, mereka menjadi muslim yang baik. Segala perintah yang Allah dan Rasul perintahkan ia lakukan, segala larangan ia tinggalkan, sampai ada sebuah keputusan dari Nabi agar kaum muslimin pada waktu itu hendaknya mendaftarkan diri dalam salah satu jihad, perang fisabilillah. Kedua orang dan suku Qudha'ah ini keduanya ikut, dan salah satu dari mereka ada yang meninggal atau yang dinamakan dengan mati syahid. Lalu yang satu ini meninggal, yang satu lagi alhamdulillah hidup. Lalu yang hidup ini setelah kejadian jihad fisabilillah itu dia menjalani hari-harinya dengan menjadi muslim yang baik, lalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu dia meninggal karena sakit, mati seperti orang biasa. Padahal pada zaman itu mereka menginginkan wafatnya adalah sebagai seorang syahid. Lalu setelah yang kedua ini meninggal di luar Ramadan setelah menjalankan ibadah di Ramadan, yang satu meninggal di dalam jihad fisabilillah. Kedua orang dari suku Qudha'ah ini sama-sama wafat pada akhirnya. Setelah itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya ia seolah berada di depan pintu surga. Lalu dari dalam pintu surga itu ada malaikat yang memanggil dua orang dari suku Qudha'ah tadi. Lalu yang pertama dipersilahkan untuk masuk adalah orang yang wafat sebagai manusia biasa saja. Lalu Talhah bin Ubaidillah, Bapak Ibu, merasa heran karena dalam asumsi beliau seharusnya yang lebih utama kepada Allah, baru rukuk kepada Allah, baru bermohon kepada Allah. Mengapa justru setelah salam kita dianjurkan mengucap astagfirullah? Maka para ulama kita mengatakan astagfirullah itu bukan sekedar untuk pengampunan dosa, tetapi istighfar itu adalah dalam rangka menyempurnakan kekurangan amal kita. Karena dalam sholat itu kadang hilang kunci ingatnya di dalam sholat, ya enggak Pak? Hilang kunci mobil, kadang ingatnya di dalam sholat. Pernah Bapak-bapak? Tak ada yang mengaku Bapak. Ngaku aja lah. Ya, barang hilang kadang ingatnya di dalam sholat. Ya, terganggu sholat kita, padahal idealnya sholat itu adalah mereka yang menunaikannya dalam keadaan khusyuk. Aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi dua pertama yang datang dengannya ridha Allah tidak diperbanyak di dalam bulan Ramadan ini adalah la ilaha illallah, lalu istighfar astagfirullah. Lalu dua yang terakhir kata Nabi, la ghina minkum anhuma, adalah dua perkara yang tidak amat sangat kalian butuhkan. Jika dua yang pertama mendatangkan ridha Allah, dua yang terakhir ini adalah hal yang amat sangat kalian butuhkan. Perbanyaklah itu kata Nabi. Apa dia? Tas'alunahul jannah, minta kepada Allah surga, wa ta'uzuna bihi minan nar, lalu berlindunglah dengan Allah itu dari neraka. Nah, maka doanya adalah setelah la ilaha illallah astagfirullah, perbanyak doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka kita perbanyak itu selalu di dalam sujud-sujud kita, di dalam salat-salat kita sebelum salam, di luar salat kita, meminta kita kepada Allah yang jika empat ini kita lakukan, bertemu pula kesempatan karunia dengan bulan Ramadan, maka wajarlah Nabi mengatakan orang ini mendapat ridha Allah dan ia keluar dari bulan Ramadan kayaumin
waladathu ummuhu, seperti ia baru terlahir dari rahim ibunya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan amal iman kita, Allah berikan kesehatan badan, Allah panjangkan umur untuk bisa menikmati indahnya karunia Allah di dalam bulan Ramadan ini, dan untuk bisa istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan sehingga sampai pada akhirnya nanti setelah Ramadan kita layak menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tausiah singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Hafiz, kemudian yang bertindak sebagai Bilal Al-Quran Ustaz Musliadi Esa. Terima kasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melaksanakan ibadah puasa 1447 Hijriah. Ada Allah